Pemirsa, pengesahan Perda Garasi yang disahkan oleh pemerintah Kota Depok menuai polemik di masyarakat. Dan saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Depok untuk mengetahui lagi lebih dalam soal Perda Garasi ini. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah Suara Jakarta. Ya pemirsa, untuk mengetahui soal Perda Garasi yang sudah disahkan oleh DPRD Kota Depok ini, saat ini saya sudah bersama Bapak Hafid Nasir, selaku anggota DPRD Depok fraksi PKS. Ya, selamat sore Pak Hafid. Nah, Pak Hafid, ngomong-ngomong soal Perda Garasi nih, Pak Hafid kan sudah disahkan pada awal bulan lalu. Nah, kajiannya tuh seperti apa sih Pak? Ya, pertama memang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah perda revisi perubahan terhadap Perda nomor 2 tahun 2012 terkait dengan penyelenggaraan bidang perhubungan. Di perda tersebut memang sudah dibahas terkait dengan fasilitas parkir. Nah, permasalahan yang muncul dan aspirasi warga dan masyarakat yang masuk pada kami, ini banyak hal yang memang menjadi pertimbangan kami sebagai anggota DPRD. Yang pertama memang ada berbagai macam fasilitas yang memang menjadi milik jalan umum itu dijadikan sebagai sarana parkir bagi warga dan masyarakat. Sehingga seringkali memang terjadi konflik horizontal. Kalau memang terjadi di perumahan, maka ini terjadi konflik horizontal antar tetangga. Atau memang dari parkir yang diparkir di bahu jalan ini seringkali juga menjadi sebuah hambatan bagi pengendara kendaraan. Nah, itu makanya timbul ada parkir-parkir liar seperti itu ya Pak? Seperti itu. Perlu saya sampaikan kaitan dengan kebijakan retribusi ataupun sanksi terhadap warga yang tidak memiliki garasi maksimal 2 juta, ini sudah melakukan sebuah kajian dalam sebuah pembahasan pansus ya di DPRD Kota Depok di tahun 2019. Artinya yang ingin kami sampaikan adalah yang selama ini kami dapati aspirasi dari warga dan masyarakat ini terkait dengan keluhan sesama tetangga yang tidak bisa membangun sebuah komunikasi ketika ada salah satu warga yang memarkir mobilnya di bahu jalan. Nah, ini juga menjadi sebuah aspirasi yang perlu kami lakukan sebuah kajian. Kemudian juga dampak daripada warga dan masyarakat yang memarkirnya kendaraan di bahu jalan ini kan seringkali juga memberikan dampak kepada kenyamanan kita dalam berkendara. Dan juga bisa terjadi semacam gesekan-gesekan terhadap mobil yang juga memicu konflik horizontal di antara warga dan masyarakat. Nah, oleh karenanya memang perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 terkait dengan penyelenggaraan bidang perhubungan ini nantinya akan menerapkan sanksi administrasi sebesar 2 juta kepada para warga yang tidak menempatkan mobilnya di sarana yang memang dikhususkan buat mobil. Berarti memang 2 juta ya Pak, bukan seperti yang tersebar saat ini, ada yang bilang 20 juta bukan, gitu. Sanksi administrasi 2 juta. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah bukan ingin mengutip atau meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi sanksi administrasi sebesar 2 juta, tapi lebih kepada memberikan sebuah kenyamanan kepada warga dan masyarakat terhadap pengguna jalan umum seperti itu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa memang di Kota Depok ini kan memang Depok sebuah kota administrasi ya yang dulu kita kenal dan terus berkembang. Banyaknya perumahan-perumahan yang menjamur di berbagai macam pelosok di Kota Depok, dan ini memang harus dimulai dari sekarang. Nah, ketika memang kajian ini dimulai dari sekarang, bisa kita bayangkan suatu saat bahwa banyak mobil-mobil yang diparkir di bahu-bahu jalan. Oleh karenanya memang sangat tepat ketika memang pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perhubungan bekerjasama dengan DPRD Kota Depok menyepakati ya nanti sanksi administrasi yang diterapkan di tahun 2022 sebesar maksimal 2 juta agar warga dan masyarakat yang sudah memiliki kendaraan satu untuk memikirkan sarana parkir berikutnya ketika memang ingin membeli mobil kedua dan seterusnya. Jadi masyarakat sekarang kalau beli mobil harus memikirkan harus punya garasi dulu atau sewa di mana seperti itu ya Pak ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang kebijakan ini juga bisa merangsang kepada para pengusaha di sektor ketersediaan parkir yang selama ini kita kenal ada bisnis kos-kosan,
bisnis properti. Nah, nanti ke depan kita harapkan memang ini menjadi sebuah potensi kepada pengusaha untuk juga menyediakan sarana parkir bagi warga dan masyarakat yang tidak memiliki garasi. Bisa memang ini dikelola bersama, juga bisa disewakan. Namun bagaimana Pak ketika masyarakat itu kan dia mau membangun garasi seperti itu, sedangkan kita tahu juga di Kota Depok itu memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan rumahnya juga padat. Betul gitu. sekali. Bagaimana lahannya seperti apa gitu solusinya untuk masyarakat? Depok ini kan memang menjadi sebuah kota madya berawal dari peresmian Perumnas Depok 1 yang pada akhirnya diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto sehingga sekarang kita kenal Depok menjadi sebuah kota madya. Nah, struktur bangunan yang ada di beberapa perumahan memang tidak bisa memastikan atau tidak memang bisa meyakinkan pada mereka untuk memilih garasi karena apa? Karena jalannya adalah jalan lingkungan yang bisa dilewati dengan kendaraan bermotor saja. Ini kan menjadi sebuah kajian yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya memang Perda ini hadir di tengah-tengah masyarakat agar terjalin sebuah komunikasi antara pemerintah dengan warga dan masyarakat yang memiliki lahan. Atau yang memang ada semacam fase-fase milik pemerintah, ini bisa disepakati menjadi sebuah sarana parkir bagi para pemukim. Yang memang akses jalannya itu hanya bisa dilewati oleh motor saja. Oleh karena memang mereka-mereka yang tinggal di ganggang pasti tidak memiliki garasi. Nggak memiliki lahan juga kalau ingin mau membangun garasi seperti itu ya Pak. Tapi secara kondisi kekeluargaan mereka sudah punya anak, sudah punya anggota keluarga yang cukup banyak sehingga memang kendaraan mobil menjadi suatu harusan. Jadi kita juga tidak bisa membatasi mereka itu tidak memiliki mobil. Nah, hadirnya kebijakan ini mudah-mudahan juga bisa memberikan sebuah sarana komunikasi pada warga dan masyarakat, tokoh-tokoh bahkan pemilik lahan yang mungkin selama ini masih belum dibangun, ini bisa dikomunikasikan menjadi sebuah sarana parkir yang bisa disewakan kepada warga dan masyarakat yang rumahnya tidak punya garasi. Kami sangat mendukung kebijakan ini dikarenakan kalau tidak dimulai dari sekarang, bayangkan ya sekian jumlah, ada 2,3 jumlah penduduk Kota Depok dan saya yakin masih cukup banyak lagi orang-orang luar Depok yang masuk ke Depok dan mereka sudah berkeluarga, mereka sudah punya anak dan mereka juga sudah punya kendaraan. Lalu bagaimana dengan ketersediaan sarana parkir ketika memang mereka harus tinggal di rumah yang tidak ada garasinya, sehingga ini ada menjadi sebuah solusi dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi Perda ini dibuat agar bisa memfasilitasi warga dan masyarakat yang memang mungkin secara faktor ekonomi tidak mampu membeli rumah yang lebih luas seperti itu, tapi mereka sudah punya anak-anak dan keluarga besar dan mobil menjadi sebuah kebutuhan primer, maka pemerintah harus hadir di sini memberikan sebuah solusi kepada masyarakat. Oke, baik Pak Hafid, semoga saja Perda garasi ini bisa diterima oleh masyarakat Kota Depok, yaitu untuk menertibkan tata lalu lintas di Kota Depok sendiri. Dan pemirsa, demikian wawancara saya dengan Hafid Nasir, yaitu selaku DPRD fraksi PKS. Terima kasih Pak Hafid.